najis. Tetapi Imam Al-Ghawi dan juga Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa rutubah ataupun keputihan itu menghukumi suci. Wa qala Al-Baghawi Ar-Rafi'i wa ghairuha al-asah at-taharah. Mengatakan Imam Baghawi, Imam Rafi'i bahwa rutubah ataupun keputihan ini menghukumi suci. Kenapa menghukumi suci? Karena menyamakan dengan keringat yang memang keluar dari bagian kemaluan wanita. Jadi gitu hukumnya. Nah, kalau bertanya kepada saya pribadi, kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya pribadi, kalau begitu teh di dalam perbedaan pendapat itu teteh menggunakan yang mana? Kalau bertanya kepada saya, tapi untuk kalian itu terserah kalian. Kalau ini bertanya kepada saya pribadi menggunakan yang dikatakan oleh Imam As-Fayuraji ataupun dari Imam Syafi'i, kalangan Imam Syafi'i yang menghukumi rutubah itu adalah najis. Kenapa saya mengikuti pendapat ulama itu? Karena bertujuan saya itu untuk berikhtiyat. Artinya berikhtiyat adalah berhati-hati. Kenapa saya lebih berikhtiyat dan berhati-hati? Karena saya sendiri merasa kebingungan. Ketika ada keluar rutubah ataupun keputihan di celana dalam saya tuh bertanya, ini rutubah kok gak ngomong ya sama saya? Ini tuh keluarnya tuh dari bagian mana? Ini tuh dari bagian depan, bagian tengah, apa bagian dalam? Gak ngomong kepada saya rutubah itu, iya kan? Jadi terkadang saya juga kebingungan. Ini keluarnya tuh kalau misalkan udah ada di celana dalam saya gitu, ya saya nggak tahu ini keluarnya dari bagian mana. Ataupun apakah ini yang keluar itu rutubah ataupun yang keluar ini adalah wadi. Karena kan tadi udah saya katakan wadi itu adalah keluar ketika kita itu sedang lelah, kecapean, baik capek fisik mau capek psikis kita, itu bisa saja mengeluarkan cairan tersebut. Dan saya tuh nggak tahu. Dan sedangkan dari bentuk fisiknya warna rutubah dan warna wadi itu hampir sama. Jadi sulit untuk membedakan. Terus saya lihat lagi kalau ada di celana saya, ini tuh sebetulnya ini tuh termasuk wadi atau termasuk rutubah. Karena kalau mani nggak mungkin kan. Dan kalau madhi juga kan kita bisalah kita membedakan. Karena kan kalau madhi itu ketika lagi tinggi-tingginya syahwat gitu. Kok ini lagi nggak tinggi-tingginya syahwat, keluar ada cairan, ini tuh rutubah apa wadi. Sedangkan wadi itu adalah najis. Nah, karena saya nggak bisa meyakini yang keluar dari bagian kemaluan saya itu adalah apa, ya udah saya mengikuti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mengatakan itu adalah hukumnya najis. Faham? Nah itulah agar saya lebih berikhtiyat, agar saya lebih berhati-hati karena dikhawatirkan yang keluar itu bukan rutubah tetapi wadi. Jadi kalau misalkan saya tuh mau sholat, andai kan saya tuh punya wudhu, misalkan asar saya sholat sekitar jam 4 dan jam 6 ketika saya mau sholat maghrib, saya meyakini enggak kentut misalkan, ataupun enggak kencing misalkan, ataupun enggak sampai kena kulit saya dengan selain mahram misalkan, dengan suami enggak kena kulit, artinya saya merasa enggak batal wudhu. Maka saya selalu mengecek dulu ke kamar mandi. Gak langsung sholat, saya ngecek dulu ke kamar mandi apakah celana dalam saya itu ada keluar cairan atau enggak. Kalau misalkan dilihat, oh ternyata ada keluar cairan, maka saya buka celana dalam saya. Tentu saya membasuh kemaluan saya agar bersih dari najis itu, baru saya wudhu kembali. Sehingga saya setiap mau sholat fardu selalu apa yang pertama saya cek itu adalah celana dalam saya, karena takut mengeluarkan ada rutubah ataupun ada wadi seperti itu. Paham? Karena kalau misalkan sholat di celananya dalamnya ada rutubah, ada wadi, itu bisa saja nanti tidak sah sholatnya. Karena ulama Syafi'i mengatakan bahwa itu hukumnya najis. Nah kemudian kalau kita lagi di perjalanan gimana teh? Ya atau pakai akal, atau di perjalanan mah. Misalkan kalau kita di perjalanan pergi keluar kota, memungkinkan kita sholatnya gitu di luar,
maka pakai di rumah itu pakai panty liner dan bawa panty liner yang lain, sehingga ketika nanti kita mau sholat kita buang panty linernya, kita ganti dengan panty liner yang baru begitu ya, sehingga nggak merepotkan. Aduh gimana teh, saya tuh lupa gak bawa panty liner, lupa ini mas saya nggak pakai panty liner karena saya nggak biasa di rumah pakai panty liner. Maka gimana teh nanti saya sholat di perjalanannya, apakah saya harus memakai celana dalam yang ada rutubah ataupun keputihan tersebut, atau harus dibuka aja celananya? Maka jawabnya dibuka aja celananya. Nanti kalau gitu teh atau sholatnya nggak pakai celana, nggak apa-apa. karena kamu nggak bawa celana cadangan ya nggak apa-apa, sholatnya nggak pakai celana aja, toh nggak pakai celana nggak akan membatalkan sholat ya, nggak membatalkan sholat. Tetapi memang itu hukumnya adalah makruh jika kita sholat nggak pakai penutup pelindung untuk kemaluan kita. Tetapi daripada kita sholat memakai celana yang ada najisnya, nanti sholat kitanya nggak sah, ya udah nggak pakai aja. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita lupa nggak bawa panty liner ataupun nggak pakai persiapan panty liner di rumah, ataupun lupa nggak bawa celana yang lainnya, seperti itu ya. Jadi yang bertanya apakah keputihan itu najis atau tidak teh, maka jawabnya adalah barusan yang sudah saya terangkan. Mudah-mudahan semua wanita dan juga para suami yang mendengarkan kajian saya ini dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika masih merasa ragu, kok masih bingung teh saya dengernya, tulis aja deh di kolom komentar, insya Allah kalau yang masih kurang paham akan saya bantu jawab, itu pun kalau sempat ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.